Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya, kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like dan juga sudah subscribe video-video saya. Kiranya video-video itu bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Dan mungkin buat saudara yang baru pertama kali menonton video saya, tolong di like dan subscribe ya, agar dapat menunjang saya dalam pelayanan-pelayanan saya di lereng Gunung Ungaran dan Merbabu. Karena banyak sekali dusun-dusun di lereng-lereng gunung ini yang terdiri dari anak-anak Tuhan. Dan mereka semua membutuhkan uluran tangan kita. Mereka membutuhkan bantuan dari kita karena mereka kehidupannya sangat jauh dari kota. Jalan menuju ke sini pun juga jalan yang buruk sekali karena jalannya berlubang-lubang. Hari ini puji Tuhan saya ada di Dusun Porot, salah satu dusun yang termasuk tertinggi di lereng Gunung Ungaran, dan saya ada di rumah Gembala GPDI Porot, yaitu Bapak Pendeta Elisa dan Ibu. Puji Tuhan saya mengantarkan donasi dari seseorang yang dikirimkan untuk jemaat di Dusun Porot. Terima kasih Pak untuk bantuannya untuk jemaat di Dusun Porot, dan saya sudah menyerahkan bantuannya kepada beliau, donasi pakaian. Puji Tuhan. Shalom Pak Elisa sama Ibu. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Bapak Ibu, saya ini tadi bawa donasinya berupa pakaian. Kiranya ini bisa digunakan untuk jemaat di sini nanti, menjadi satu berkat buat jemaat di sini. Ngomong-ngomong, ini tadi kan saya dengar kita ngobrol, setelah kita ngobrol-ngobrol, saya dapat informasi bahwa ada satu keluarga yang dari seberang, yang satu keluarga itu sekarang baru saja menjadi orang percaya gitu, yang baru terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka baru berjemaat di gereja GPDI Porot dengan gembalanya Pak Elisa. Ngomong-ngomong ini kan tadi ada kesulitan-kesulitan hidup yang dialami satu keluarga tadi ini gitu. Jadi apa pergumulan mereka? Saya mohon Pak Elisa dengan gamblang bisa bercerita kepada saudara-saudara kita di luar sana, supaya saudara-saudara kita ini dipakai Tuhan untuk memberkati satu keluarga yang baru percaya sama Tuhan. Itu juga menandakan bahwa Tuhan begitu besar kasihnya sama keluarga ini. Selain mereka diselamatkan secara rohani, tapi Tuhan juga menyelamatkan mereka secara jasmani. Kira-kira ini pergumulan yang berat itu apa, Pak? Iya, sejak mereka itu datang ke tempat saya di sini, dia mau bergabung berjemaat ya dengan alasan mereka banyak kesulitan di dalam hidupnya, karena mencari pertolongan kemana saja sudah tidak bisa, termasuk mencari pertolongan orang pintar, dukun dan lain sebagainya, tidak ada jawaban. Lalu lari ke sini, mau bergabung berjemaat, terus dengan alasan juga dia karena faktor ekonominya sangat lemah dan tanggungan-tanggungan keluarga sangat banyak. Dia terlilit hutang yang banyak, sehingga ada banyak keluhan untuk kebutuhan keluarga, menafkahi anak-anaknya juga sangat kesulitan. Karena keluarga ini dari suami istri punya anak 4. Semuanya masih sekolah dari TK sampai SLTA, itu masih sekolah. Terus untuk biaya sekolah juga keberatan,
Untuk kebutuhan makan sehari-hari juga ndak ada. Dia ndak punya lahan untuk seperti Digarap, tanah digarap, ndak ada. Waduh. Dia sudah ya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, dan sampai sekarang juga dia mengatakan bahwa terlilit hutang dia itu yang harus dilunasi. Saya belum tahu seberapa banyak hutang dia, tapi yang jelas itu punya masalah seperti itu. Oke. Nah, Memang masalah utang saya juga pernah mengalami, Pak. Tapi saya percaya Tuhan Allah kita, Bapa di surga itu Tuhan yang ajaib, yang tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Dia buat orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan. Karena ketika saya juga terlilit utang, Tuhan punya cara yang ajaib yang di luar dari akal pikiran kita sebagai manusia, itu akhirnya bisa saya lunasi. Dan saya percaya kalau hari ini saya membuat konten ini, membuat video ini, saya percaya Tuhan sedang memakai saudara untuk memberkati Bapak ini sekeluarga. Saudara jangan tutup hati, jangan tutup pikirannya dari suara Tuhan yang Tuhan tanamkan di hati saudara untuk memberkati mereka. Saudara bisa kontak saya untuk khusus memberi bantuan satu keluarga ini di Dusun Porot. Bisa saya tahu mungkin kepala keluarganya namanya Pak siapa ya Pak? Bapak Karjo. Pak Karjo, untuk memberkati Pak Karjo dan keluarganya, karena untuk makan saja mereka sudah sangat kesulitan. Untuk membeli beras saja sudah tidak punya duit gitu. Jadi mohon saudara, kalau mungkin saudara saat ini mendengar atau menonton video ini, tolong saudara supaya diresponi dengan positif. Saudara bisa hubungi saya di WhatsApp saya 081 225 198 945 untuk memberkati mereka. Karena Pak Karjo ini sudah terlilit utang dan dia dikejar-kejar sama debt collector. Bahkan untuk membeli beras saja mereka sudah tidak mampu, dan sementara waktu mereka dibantu oleh Pak Pendeta Elisa dan Ibu. Jadi mohon saudara jangan diabaikan. Tolong saudara, seberapapun yang saudara mau donasikan buat Pak Karjo sekeluarga, itu akan menjadi satu berkat yang sangat memberkati mereka. Demikian saudara. Juga saudara mau mungkin mendonasikan apapun untuk jemaat di Porot, saudara juga bisa menghubungi saya, karena ada beberapa anak-anak Tuhan di luar sana yang ketika menonton video-video saya, mereka mengontak saya dan memberikan donasi berupa buku, ada yang kaset dan CD, ada juga pakaian, sepatu, tas, dan apa saja kebutuhan, bahkan perabot dapur pun mereka donasikan. Jadi apapun yang saudara bisa donasikan daripada tidak terpakai, lebih baik saudara donasikan buat jadi berkat buat anak-anak Tuhan di lereng-lereng gunung. Demikian saudara, sore hari ini saya akhiri video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.